Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayki ya mumtahana. Imtahanaki alladhi khalaqaki qabla an yakhluqaki wa kunti lima imtahanaki sabira. Assalamu alayki ya sayyidata nisa'il alamin. Assalamu alayki ya binta khatamin nabiyyin. Assalamu alayki ya ummal hasanain. Al-ikhwan wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Semoga doa dan hajat kita pada malam yang mulia ini kita bersama-sama telah membaca doa kumil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kedua orang tua kita dan ahli kubur kita, mudah-mudahan kubur mereka diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jiwa kita, diri kita insya Allah mendapatkan sinar cahaya yang menerangi hati kita. Insya Allah ta'ala ya Rabbal Alamin. Dalam momen yang disebut dengan Ayyam Fatimiyah, yaitu hari-hari khusus tentang Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam, sedikit saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa terdapat kalimat yang kita baca di dalam doa ziarah kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kita menyampaikan demikian: Assalamu alayki, salam bagimu wahai Sayyidatuna Fatimah ya mumtahanah, wahai seorang yang diuji. Siapa yang menguji? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Imtahanakil ladzi khalaqaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu wahai Zahra, telah mengujimu qabla ayyakhluqaki, sebelum menciptakanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala dikatakan menguji Sayyidah Fatimah sebelum beliau ada, sebelum beliau tercipta. Kok bisa menguji sesuatu yang belum Allah ciptakan? Bagaimana ini bisa kita paham? Saya membaca sekilas tentang makna imtihan, yaitu ujian yang di dalam kehidupan kita menghadapinya, ujian itu. Dan macam-macam ujian. Namun paling tidak ada dua ya ujian macam. Kadang ujian itu dalam bentuk tanya, dalam bentuk soal. Misalkan seperti kalau kita hendak melamar kerja, ada soal-soal yang harus kita jawab. Ada interview, ada wawancara, menanyakan. Padahal belum kerja kan, belum diterima, belum beraksi, belum melaksanakan tugasnya, tetapi belum bekerja kok udah diuji. Nah, dengan soal-soal, ya ibaratnya belum lulus, ya jelas diajukan soal-soal untuk dijawab. Nah, ketika bisa menjawab dengan benar, menjawab dengan baik,
berarti dia telah melewati ujian. Itu ujian yang pertama yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kita mendapatkan soal-soal dari siapapun, bahkan juga dari diri kita sendiri, bahwa kalau kita sedang sendiri merenung, tafakkur, kita dalam diri kita ada soal-soal, dari mana kamu berasal, di mana kamu berada, dan akan kemana. Itu kan soal. Artinya itu menguji keyakinan kita dalam agama, bahwa ketika muncul pertanyaan dari mana, itu menanyakan tentang asal usul kita, sumber kita, bahwa kita dalam pencarian asal usul kita, yang tadinya kita tidak merasa seperti sekarang mendapati diri kita ada. Kalau dalam ilmu logika itu, pengetahuan itu ada dua macam, pengetahuan huduri dan pengetahuan husuli. Pengetahuan huduri itu adalah pengetahuan kehadiran, langsung hadir tanpa perantara. Seperti saya mengetahui diri saya sebagai yang mengetahui, dan saya pada saat yang sama sebagai objek pengetahuan itu sendiri yang diketahui. Tidak ada perantara antara yang mengetahui dan yang diketahui, yaitu ya saya juga. Nah, ini yang disebut dengan ilmu huduri, nggak ada perantara. Berbeda dengan ilmu husuli. Ilmu husuli itu pengetahuan dengan perantara. Perantara apa? Perantara panca indera, perantara sarana penglihatan, sarana pendengaran. Kita bisa mengetahui terang dan gelap itu ya dengan perantara panca indera kita, penglihatan kita. Kita mengetahui suara itu ya melalui pendengaran kita. Itu semuanya yang disebut dengan ilmu husuli, ilmu perolehan. Kalau saya milih kata itu, yang pertama ilmu kehadiran, yang kedua ilmu perolehan. Ya. Nah, kembali kepada bahwa ujian yang disebut dalam bahasa Arab itu imtihan. Terkadang ujian memang uji coba, ya, bahwa kita diuji. Contoh misalkan, ya kamu bekerja tapi uji coba, bahwa kamu bekerja dalam percobaan. Kalau kerjamu bagus, kerjamu baik, terus bahkan nanti lama-lama akan naik posisi jabatan. Tapi kalau di masa ujian, masa percobaan tidak bagus kerjanya, ya berarti tidak bisa melewati ujian itu. Nah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ketika mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimah melaluinya, melewatinya dengan kesabaran. Ya. Dibilang sabirah. Ya, kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali Khamenei, inna ma'as sabri nasrat, bahwa bersama kesabaran itu adalah kemenangan. Jadi kalau
kita senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, maka kemenangan akan mengikuti. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, ya, kemaksiatan, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar atas dalam menjalani ujian macam-macam, dalam kekurangan masalah ekonomi, ujian dalam menghadapi anak, ujian dalam macam-macam itu ya, ujian ada 4 macam ujian yang harus dilewati dengan kesabaran. Jelas sabar itu bukan berarti tidak bergerak. Sabar itu dengan berpangku tangan, duduk, tidak aktif atau pasif. Tapi sabar itu bergerak, membangun diri untuk maju, gitu. Seperti contoh, kalau dalam sebuah negara itu, negara Iran cukup orang-orangnya negara yang sabar, bangsa yang sabar, ya. Palestina adalah bangsa yang sabar. Tetapi apa hasil dari kesabaran itu? Kemenangan. Bangsa Iran maju, ditekan, ditindas, dizalimi, diboikot dan seterusnya, tapi kok menang. Tapi kok bisa melawan dan berani, ya, berani melawan kekuatan yang dianggap adidaya. Tetapi seingat saya, kalau Amerika mengatakan, mengajak atau berunding, atau ngomong bahwa kalau Amerika ngancam, bahasanya itu artinya Amerika sedang takut. Tapi kalau Amerika ngajak damai, itu artinya ada udang di balik batu, bahwa dia akan mencelakai. Jadi sampai dipahami sedemikian bahwa seorang yang sabar itu mengetahui musuhnya. Seorang yang sabar itu berpikir dan ingin maju. Ya, ada 2 hal. Ya, 2 hal ini sampai pada 1 poin, ya. 1 poinnya bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam adalah sosok yang tidak dikenal, tetapi keberkahannya dirasakan. Tidak dikenal itu seperti bagaimana? Saya mengutip 2 ayat saja. Yang pertama ayat yang di dalam surat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam surat ini sampai menanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar di bulan Ramadan ada 3 kemungkinan hari di antara 1 di antara 3 hari itu. Berarti tidak tahu apakah Lailatul Qadar itu malam 19 atau malam 21 atau malam 23, tidak diketahui. Ya, yang jelas Lailatul Qadar itu ada, tetapi yang mana salah satu itu. Nah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam juga disebut-sebut
di dalam riwayat itu kalau ingin tahu Lailatul Qadar yang satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar itu merupakan sosok, maka sosok itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Beliau sosok yang tidak diketahui, tidak dikenal, ya, yang mana. Jadi ulama semua, hampir semua ulama Ahlul Bait alaihi wassalam merasa tidak mampu menjelaskan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Penuh rahasia, ya. Beliau wafat dalam usia muda, yang seingat saya pada usia 18 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan 21 tahun sampai 23 tahun. Berarti tidak sampai 25 tahun Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam wafat. Dan tidak ada yang sangat mengenal beliau kecuali keluarganya, jelas, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang mengetahui keutamaan seperti keutamaan Lailatul Qadar, ya, yang mengetahui Lailatul Qadar. Nah, tapi menjadi rahasia bagi umatnya. Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan, ya, Lailatul Qadar itu satu di antara 3 hari, 3 malam itu, malam 19, 21, 23, tidak bisa ditentukan. Nah, seperti itu, tidak dikenal. Tapi pada saat yang sama keberkahannya itu dirasakan oleh umatnya. Dalam surat Inna a'tainakal kautsar, dan Kausar itu sendiri ditakwil. Kata Kausar itu takwilnya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, yang berarti kebaikan yang melimpah. Kausar itu kebaikan yang melimpah, keberkahan yang melimpah, kebaikan yang banyak, enggak terbatas. Berapa jumlah kebaikan itu? Enggak terbatas. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kalau dalam ada penafsiran lain, Kausar itu yang dimaksud adalah memiliki generasi yang tidak terputus, ya. Semua manusia keturunannya terputus, silsilah nasabnya terputus. Siapa selain nasab, siapa selain nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terputus? Coba siapa? Dari manapun. Tetapi silsilah Nabi, Khatamun Nabi, melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam sampai sekarang. Yang sebab turunnya ayat itu, Rasulullah dibilang abtar, terputus, karena tidak punya anak laki-laki. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Nah, orang yang mengatakan abtar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, huwal abtar, justru dia sendiri yang abtar. Orang yang ngomong itu mana keturunannya? Muawiyah mana keturunannya? Abbasiyah mana keturunannya? Raja-raja yang manapun turunannya, silsilah yang jelas dan menyebar kemana-mana, ya. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar kemana-mana.
walaupun dikejar-kejar, kan dikejar-kejar ya, dibunuhi, banyak yang terbunuh di zaman Abbasiyah apalagi ya. Abbasiyah dikenal khilafah yang kejam terhadap anak keturunan Rasulullah SAW, tapi justru membawa keberkahan dan menyebarkan Islam, menyebarkan cahaya-cahaya ilahi. Siapa sekarang yang menghidupkan Islam? Imam Ali Khamenei yang menjaga, sampai beliau mengatakan kalau tidak karena seruan Imam Khomeini, kita semua adalah ibarat mayat-mayat yang berjalan lalu dihidupkan oleh Imam Khomeini. Dihidupkan, bangkit, melawan, tergugah bahwa kita jangan diam saja, tapi kita mampu selagi kita punya kemauan. Nah ini, selagi kita punya kemauan. Inilah ulama-ulama Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dengan kemauan untuk bangkit dari keterpurukan, dari kehampaan, ya, kehampaan spiritual, kehampaan moral itu sangat membahayakan. Perlu revolusi, perubahan total dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, bahwa ketika kita seagama, kita satu keyakinan, lalu kumpul, tapi ini bukan cuma kumpul-kumpulan, bukan cuma kumpul biasa, tetapi ada harapan, perencanaan, cita-cita, bahwa kita berharap selain diri kita yang ingin mengadakan perubahan dalam diri kita, tetapi kita juga punya tugas untuk menurunkan generasi penerus kita. Alhasil saya doakan untuk kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan dalam acara ini ridho dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat Sayyidah Fatimah ridho, maka Allah ridho. Ini menjadi ukuran Sayyidah Fatimah, ukuran keridhaan Allah. Kalau ingin tahu Allah itu ridho kepada hambanya, kepada kita lewat bertawassul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, berusaha untuk membuat beliau ridho, sehingga niscaya pasti Allah ridho kepada seorang yang diridhoi oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di ayam Fatimiyah ini saya selalu mengkaji tentang, berulang-ulang tentang Sayyidah Fatimah, tapi dengan berbagai tema, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.